Hi everyone, nama saya Dianjia, NPM 064. Jadi, saya akan memberikan tentang apa itu penomoran dalam makalah dan jenis daftar pustaka. So, tanpa basa-basi, just mari kita langsung aja ya. Oke, nah, penomoran makalah. Apa itu penomoran makalah? Penomoran makalah adalah sistem pengorganisasian yang digunakan untuk melestarikan atau maaf, memberikan struktur yang jelas pada dokumen akademik seperti skripsi, tesis, atau makalah penelitian. Penomoran ini tuh penting banget guys untuk biar pembaca itu bisa gampang gitu loh dalam menavigasi isi dokumen dan memahami alur pembahasan. Nah, di sini kita bisa melihat yang ada di presentasi saya tentang contoh penomoran makalah. Nah, bisa dilihat ya, nomor satu, pendahuluan, A titik latar belakang, B titik rumusan masalah, C titik tujuan penulisan. Dan selanjutnya bisa dipahami karena jika B awal itu yang B yang besar ya. Nomor dua titik jauh pustaka, A titik bawah pengertian konsep. Jadi ini tuh benar-benar harus sesuai dengan nomor dan abjad. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. Nah, jenis penomoran makalah itu ada 4 guys. Jadi, yang pertama adalah penomoran halaman, yang kedua adalah penomoran bab dan subbab, yang ketiga penomoran tabel dan gambar, dan yang keempat penomoran lampiran. Nah, penomoran halaman itu merupakan elemen dasar dalam struktur makalah. Nah, kenapa itu merupakan elemen dasar dalam struktur makalah? Ya karena dalam penomoran tersebut adalah elemen dasar untuk membantu pembaca mengetahui posisi mereka dalam dokumen. Biasanya itu halaman judul tuh nggak boleh diberi nomor guys, sedangkan halaman pertama pendahuluan dimulai dengan angka Romawi atau Arab, tergantung pada gaya penulisan yang diikuti sih. Hal ini memberikan panduan yang jelas dalam membaca dan mengacu pada bagian tertentu dalam makalah. Dan yang kedua, penomoran bab dan subbab menunjukkan hierarki informasi. Nah, bab dan subbab dalam makalah akademik itu diberi nomor untuk menunjukkan hierarki informasi. Nah, bab utama biasanya diberi nomor seperti satu, 2, dan seterusnya. Sedangkan subbab menggunakan penomoran seperti 1.1 dan 1.2 dan sebagainya. Okay, so number 3, penomoran tabel dan gambar. Nah, jadi tertulis untuk memudahkan rujukan dan penjelasan. Nah, penomoran tabel dan gambar dalam makalah juga sangat penting guys untuk memudahkan rujukan dan penjelasan. Jadi setiap tabel dan gambar itu harus banget diberi nomor secara berurutan. Biasanya dengan format tabel 1, gambar 1, dan seterusnya. Nah, okay, so the fourth one atau yang keempat, penomoran lampiran untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi. Nah, kenapa itu? Jadi, lampiran yang disertakan dalam makalah akademik biasanya itu diberi nomor dan atau huruf untuk memudahkan pembaca dalam menemukan informasi tambahan yang relevan. Nah, penomoran lampiran itu dilakukan secara terpisah guys dari penomoran bab dan subbab. Jadi itu biasanya sering banget ya menggunakan huruf abjad seperti lampiran A, lampiran B. Itu benar-benar bantu banget sama kita untuk memastikan bahwa dokumen utama tuh biar tetap jelas dan teratur. Nah, agar cara terhindar dari kesalahan urutan. Nah, yang pertama menggunakan perangkat lunak penulisan. Ini tuh merupakan salah satu cara paling efektif ya untuk menghindari kesalahan dalam penomoran makalah. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak or software untuk penulisan seperti Microsoft Word atau Google Docs, perangkat lunak ini tuh biasanya mereka kayak punya fitur otomatis gitu. Tanpa manual yang kita tuh bisa membantu jaga konsistensi dalam penomoran halaman, bab subbab, dan tabel. Oke, nomor dua, konsistensi dalam gaya penomoran. uh, Menjaga konsistensi dalam gaya penomoran itu tuh benar-benar penting banget guys. Pastikan untuk menggunakan satu gaya penomoran yang konsisten di seluruh
dokumen, baik itu dalam penomoran bab, subbab, maupun elemen lain seperti tabel dan gambar. Oke, so nomor tiga, pemeriksaan ulang atau edit akhir. Nah, kita tuh benar-benar harus selalu cek pemeriksaan ulang setiap makalah yang kita kerjakan, guys. Why? Jadi, itu tuh masuk memeriksa penomoran halaman, urutan bab, dan subbab. Serta penomoran tabel dan gambar ini tuh benar-benar penting banget untuk pastiin biar gak ada kesalahan yang fatal dalam makalah kita. Jadi nomor keempat, minta bantuan dari ahli atau konsultasi. Biasanya tuh kita masih banyak banget yang masih ragu, kayak dalam pengembangan makalah kita, tuh itu makanya jangan kita tuh gak boleh ragu guys, dalam meminta bantuan dari dosen, teman-teman yang bisa, yang ahli, untuk menggunakan layanan konsultasi. Nah, kali ini kita akan lanjut menjelaskan tentang jenis-jenis daftar pustaka. Data pustaka itu adalah referensi yang menjadi sangat penting dalam dunia akademik dan penulisan ilmiah, guys. Gak hanya membantu pembaca menemukan sumber asli informasi, tetapi juga menunjukkan penghargaan kepada penulis sebelumnya. Jadi itu data pustaka itu benar-benar untuk mengapresiasi penulis yang kita kutip untuk menulis makalah kita. Jadi data pustaka itu biasanya ada beberapa format guys yang berbeda. Biasanya ada berbagai gaya yang dapat kita tulis. Oke, selanjutnya jenis-jenis daftar pustaka. Nomor satu, APA, atau bisa disebut juga sebagai American Psychological Association Style. Nomor dua, MLA, Modern Language Association Style. Nomor tiga, Chicago Style. Nomor empat, Harvard Style. Nah, kali ini aku akan menunjukkan contoh penulisan daftar pustaka yang baru aku sebutkan tadi. APA, American Psychological Style. Bisa dilihat ya, gaya penulisan APA itu banyak digunakan guys di bidang ilmu sosial, pendidikan, dan teknologi. Nah, formatnya ini bisa dilihat, awalnya itu Stevens, Easy, 2008, nama penulis, dan tahun, nah ini publikasinya, Surgery for Trauma Patients, Surgeon Profession Journal. 31, ini biasanya informasi detailnya, kayak nomor jurnal atau enggak halaman yang dikutip. Dan yang kedua, MLA atau disebut juga sebagai Modern Language Association Style. Nah, biasanya tuh gaya MLA tuh sering kita temuin guys dalam ilmu humaniora, termasuk kayak sastra, linguistik, dan seni. Nah, format ini tuh biasanya ngutamain penulis dulu. Penulis, halaman yang dikutip, dan biar bisa memudahkan pembaca untuk menemukan kutipan dalam naskahnya. Contoh ya, nih namanya, halamannya, nih, dan judul bukunya. Oke, yang ketiga, Chicago Style. Nah, Chicago Style ini tuh memiliki dua varian utama. Biasanya ada kayak notes atau bibliografi serta ada author dan tanggalnya. Nih, tuh namanya tuh ada tanggalnya dan ada atau link websitenya. Contohnya nih Google 2009 Google Privacy Policy. Dan yang keempat, yang terakhir, Harvard Style. Sering digunakan, biasanya itu jenis penulisan data pustaka ini sering digunakan di dunia akademik dan biasanya itu kayak menekankan pencantuman nama penulis dulu. Nih, dan tahun dalam teks. Darwin K. Fox, M.K. and Swart, page 1030. Panduan penulisan untuk siswa, Pollard Press, Cambridge. Sebenarnya itu nggak hanya 4 aja sih cara penulisan data pustaka, masih banyak yang lain. Tapi kali ini saya akan menjelaskan 4 yang biasanya sering dipakai oleh para peneliti dan para penulis. Dan fungsi data pustaka itu ada banyak guys. Nah, ya bisa dilihat nih, sebagai referensi dan verifikasi, sebagai bentuk apresiasi, sebagai sumber dalam pemahaman, menghindari plagiarisme, pengecekan keabsahan dan kredibilitas. Nah, why? Kenapa itu termasuk sebagai referensi dan verifikasi? Nah, jadi daftar pustaka itu memberikan referensi itu lengkap tentang sumber-sumber digunakan dalam penulisan. Pembaca tuh dapat menggunakan daftar pustaka untuk
untuk melacak dan memverifikasi informasi yang digunakan oleh penulis, serta memastikan keakuratan sumbernya. Nah, yang kedua, sebagai bentuk apresiasi, Tabel Pustaka itu berfungsi juga sebagai bentuk apresiasi kepada penulis atau peneliti yang telah memberikan kontribusi dalam bidang yang relevan. Dengan mengutip sumber-sumber tersebut, artinya kita tuh mengakui guys penulis asli dan menghormati hak cipta mereka. Nah, sebagai sumber memperdalam pemahaman. Daftar pustaka itu memungkinkan banget untuk membaca yang menunjukkan yang lebih lanjut atau memperdalam pemahaman tentang topik yang bakal kita bahas. Menghindari plagiarisme. Nah, fungsi paling utama nih, fungsi dalam daftar pustaka itu membantu kita dalam mencegah plagiarisme atau meniru gitu ya. Nah, mencantumkan sumber-sumber yang digunakan secara jelas dan akurat, kita tuh bisa menunjukkan bahwa tulisan itu didasarkan pada penelitian dan penghargaan terhadap karya orang lain. Dan yang terakhir, pengesahan keabsahan dan kredibilitas. Fungsi dalam pustaka berikutnya adalah untuk membantu pembaca dalam mengevaluasi keabsahan dan kredibilitas tulisan. Pembaca dapat mengecek dan mengevaluasi sumber-sumber yang digunakan oleh penulis. So kesimpulannya, pemilihan jenis penomoran makalah dan format daftar pustaka itu sangat penting guys untuk memastikan kejelasan dan kredibilitas tulisan. Penomoran tepat membantu pembaca memahami struktur makalah, sementara daftar pustaka yang sesuai memberikan penghargaan kepada sumber-sumber yang digunakan. Makanya, mari kita taati peraturan dalam penulisan makalah yang benar agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam masa depan. Itu saja. Terima kasih. Saya selaku Dianusia sangat berterima kasih. Huge appreciate untuk dosen kita, Ibu Siti Umi Hanik, SPD, MPD. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.